Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Aini dengan NIM 220879194 dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Di video kali ini saya akan mencoba mempresentasikan pertemuan 1 sampai pertemuan 7 yang telah kami pelajari di mata kuliah kewirausahaan ini. Bagaimana materinya? Yuk kita simak. Kamu bukan model feminasi, mau sendiri sekelahi belum ahli pandang orang remeh. Di pertemuan pertama kemarin kita telah mempelajari atau membahas tentang materi kewirausahaan. Apa sih pengertian kewirausahaan ini? Kewirausahaan ini secara harfiah dibagi menjadi dua kata. Yang pertama ada wira dan yang kedua ada usaha. Wira artinya berani dan usaha artinya daya upaya. Jadi kewirausahaan adalah hal-hal yang berhubungan dengan keberanian seseorang dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan, dan tindakan yang cepat dalam memastikan kesuksesannya. Kewirausahaan bukanlah bakat atau sifat yang diturunkan, melainkan kemampuan yang dapat ditumbuh kembangkan melalui atau secara sistematik. Proses menjadi wirausahawan. Yang pertama, kesabaran, energik, kaya ide, kreatif, inovatif, mimpi, ada modal, tanggung jawab, prestasi, leadership, jujur, dan takwa. Tujuan dari kewirausahaan ini adalah meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas, menyadarkan masyarakat atau memberikan kesadaran berwirausaha yang tangguh dan kuat terhadap masyarakat, menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat. Karakteristik kewirausahaan tidak semata-mata didorong oleh motif ekonomi, tetapi terutama didorong oleh motif untuk berprestasi. Motivasi seseorang dapat bersifat individual atau sosial. Sasaran dari kewirausahaan ini yaitu intensi pemerintah, BUMN, organisasi profesi dan kelompok masyarakat. Yang kedua ada pelaku ekonomi seperti pengusaha kecil dan koperasi. Yang ketiga ada generasi muda, yaitu anak-anak putus sekolah dan calon wirausaha. Manfaat dari kewirausahaan menambah daya tampung tenaga kerja sebagai generator pembangunan lingkungan pribadi, distribusi, pemelihara lingkungan dan kesejahteraan, memberi contoh bagaimana bekerja keras, tekun dan memiliki pribadi unggul yang patut diteladani, mendidik karyawan jadi orang mandiri, disiplin tekun, jujur dalam menghadapi pekerjaan, mendidik masyarakat hidup efisien dan sederhana. Keuntungan dari kewirausahaan ini yang pertama, terbuka lebar kesempatan untuk menjadi bos dalam perusahaan. Yang kedua, terbuka peluang untuk memperoleh manfaat dan keuntungan secara maksimal. Yang ketiga, terbuka peluang untuk memperlihatkan potensi wirausaha secara penuh. Yang keempat, terbuka peluang untuk membantu masyarakat dalam usaha. Yang kelima, terbuka peluang untuk mencapai tujuan usaha yang dikehendaki. Kelemahan dari kewirausahaan ini yang pertama, tanggung jawabnya sangat besar dan berat di dalam menghadapi permasalahan bisnis. Yang kedua, bekerja keras dan waktunya sangat panjang. Dan yang ketiga, memperoleh pendapatan yang tidak pasti dan memiliki risiko yang sangat tinggi. Pengertian dari wirausaha. Yang pertama, seseorang yang memulai atau mempromosikan bisnis. Yang kedua, seseorang pembuat keputusan yang membentukkan sistem ekonomi. Kesempatan wirausaha ini yang pertama, memiliki kecerdasan dan keahlian untuk membuat sesuatu yang baru. Yang kedua, kecewa karena ide-ide tidak diterima di perusahaan tempatnya bekerja. Yang ketiga, memodifikasi sesuatu sehingga lebih menguntungkan dan jadi pionir. Imbalan dari kewirausahaan ini yang pertama ada laba, yang kedua ada kebebasan, dan yang ketiga ada kepuasan. Adapun latar belakang dari perlunya kita berwirausaha.
Yang pertama, agar mampu menatap masa depan yang lebih baik. Yang kedua, berwirausaha diharapkan seseorang mampu mandiri, membuka lapangan kerja bagi orang lain. Yang ketiga, menjadi bos bagi usahanya atau lebih baik membayar gaji daripada menjadi orang gajian. Mengubah pola pikir. Bagaimana mengubah pola pikir baik mental maupun motivasi orang tua, dosen dan mahasiswa agar kelak anak-anak dibiasakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan daripada mencari pekerjaan. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu prinsip dasar kewirausahaan. Hakikat dan konsep dasar kewirausahaan. Pada hakikatnya, kewirausahaan adalah sifat, ciri, dan watak seseorang yang memiliki kemampuan dalam mewujudkan gagasan inovatif dalam dunia nyata secara kreatif. Seorang wirausahawan tidak hanya dapat berencana, berkata-kata, tetapi juga berbuat merealisasikan rencana-rencana dalam pikirannya ke dalam suatu tindakan yang berorientasi pada sukses. Jiwa kewirausahaan pada setiap orang yang menyukai perubahan, pembaharuan, kemajuan, dan tantangan apapun profesinya. Ada 6 hakikat pentingnya kewirausahaan. Yang pertama, suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan sumber. Yang kedua, suatu nilai yang dibutuhkan untuk memulai sebuah usaha dan mengembangkan usaha. Yang ketiga, suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru dan berbeda. Yang keempat, kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Yang kelima, suatu proses penerapan kreativitas dan keinovasian dalam memecahkan persoalan. Dan yang keenam, usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan mengombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Ada 3 faktor yang mempengaruhi munculnya inovasi. Yang pertama, lingkungan, yang kedua, keluarga, dan yang ketiga, organisasi. Proses kewirausahaan ini dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, tahap memulai. Yang kedua, ada tahap melaksanakan usaha. Dan yang ketiga, ada mempertahankan usaha. Dan yang keempat, ada mengembangkan usaha. Faktor-faktor motivasi. Ciri-ciri wirausaha yang berhasil menurut Kashmir. 1. Memiliki visi dan tujuan yang jelas. 2. Inisiatif dan proaktif. 3. Berorientasi pada prestasi. 4. Berani mengambil risiko. 5. Bertanggung jawab. 6. Komitmen. 7. Mengembangkan dan memelihara relasi. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu pengembangan kewirausahaan. Ciri wirausaha yang berhasil itu, yang pertama ada memiliki visi dan misi serta tujuan yang jelas. Yang kedua, inisiatif dan selalu proaktif. Yang ketiga, berorientasi pada prestasi. Yang keempat, berani mengambil risiko. 5. Kerja keras. 6. Bertanggung jawab dan segala aktivitas yang dijalankan. 7. Komitmen pada berbagai pihak. 8. Mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak. Bagaimana cara mendirikan usaha? Ada beberapa cara seseorang memulai merintis usaha. 1. Faktor keluarga pengusaha. Yang kedua, sengaja terjun menjadi pengusaha. Yang ketiga, kerja sampingan atau iseng-iseng. Yang keempat, coba-coba. Yang kelima, terpaksa. Jenis bidang usaha. Yang pertama ada sektor jasa, yang kedua ada industri, tambang, kelautan, perikanan, percetakan, seni, pariwisata, dan masih banyak lagi. Faktor yang menentukan bidang usaha yang dilakukan, yang pertama ada minat dan bakat, yang kedua ada modal, ketiga waktu, keempat laba, dan kelima pengalaman. Jenis badan hukum yang dapat dipilih. 1. Perusahaan perseroan. 2. Firma. 3. Perseroan komanditar. 4. Koperasi. 5. Yayasan. 6. Perseroan terbatas. Jenis-jenis izin usaha. Dokumen yang diperlukan oleh suatu usaha itu ada 3. Yang pertama, tanda daftar perusahaan. Yang kedua, nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang ketiga, bukti diri atau KTP atau bisa KK. Jenis izin usaha ini, izin usaha perdagangan, izin usaha industri, izin domisili.
Izin mendirikan bangunan atau IMB, izin dari Departemen Teknis sesuai dengan bidang usaha. Proses pendirian badan usaha. Contoh, cara mendirikan badan usaha berbentuk persekutuan komanditer atau CV, perseroan terbatas atau PT, dan yayasan. Cara mendirikan usaha ini ada 4: mengadakan rapat umum pemegang saham, dibuat akte notaris, didaftarkan di pengadilan negeri, diberitahukan dalam lembaran negara. Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan usaha. Yang pertama, data dan informasi tidak lengkap. Yang kedua, salah perhitungan. Yang ketiga, pelaksanaan pekerjaan salah. Yang keempat, kondisi lingkungan. Yang kelima, unsur sengaja. Yang keenam, bencana alam. Biaya kebutuhan usaha. Dengan mengetahui jenis dan jumlah kebutuhan usaha, membuat rencana anggaran. Adapun jenis komponen kebutuhan usaha meliputi biaya pra-investasi, biaya pembelian aktiva tetap, biaya operasional. Biaya pra-investasi adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka memulai suatu usaha, misalnya biaya survei lapangan, biaya studi kelayakan. Biaya pembelian aktiva tetap berwujud dan tidak terwujud. Cara memperoleh modal. Pengertian modal. Untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha diperlukan sejumlah modal atau uang dan tenaga atau keahlian. Modal dalam bentuk uang diperlukan untuk membiayai segala keperluan usaha, seperti biaya pra-investasi, pengurusan izin, biaya investasi untuk pembelian aktiva tetap, sampai modal kerja. Modal keahlian adalah keahlian dan kemampuan seseorang untuk mengelola atau menjalankan suatu usaha. Besarnya modal yang diperlukan tergantung dari jenis usaha yang akan digarap. Perhitungan terhadap besarnya kebutuhan usaha dilakukan sebelum usaha tersebut dilakukan. Perlu dilakukan proses seleksi karyawan. Jenis-jenis modal usaha. Ada 2 jenis modal usaha. Yang pertama, modal investasi, dan yang kedua, modal kerja. Modal investasi digunakan untuk jangka panjang dan dapat digunakan berulang-ulang. Biasanya umurnya lebih dari 1 tahun. Modal kerja digunakan untuk jangka pendek dan beberapa kali pakai dalam suatu proses produksi. Sumber-sumber modal. Kebutuhan modal, baik modal investasi maupun modal kerja, dapat dicari dari berbagai sumber dana yang ada, yaitu modal sendiri atau modal pinjaman. Modal sendiri adalah modal dari pemilik usaha. Modal asing, modal dari luar perusahaan. Kita masuk ke materi yang keempat, yaitu strategi kewirausahaan. Pengelolaan usaha sebagai alat memajukan kebutuhan permodalan yang bersumber dari luar, membuat proposal yang berupa manajemen usaha, pemasaran, produksi atau operasional, keuangan atau perusahaan. Pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan adalah bagaimana pengusaha sumber dana menggunakan dan mengendalikan dana-dana perusahaannya. Ada 3 aspek dalam pengelolaan keuangan. Yang pertama ada sumber-sumber dana atau keuangan perusahaan. Yang kedua ada perencanaan dan penggunaan dana. Yang ketiga ada pengawasan dan pengendalian dana. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kelima, yaitu etika bisnis dalam wirausaha. Etika wirausaha. Suatu kegiatan usaha haruslah dilakukan dengan etika atau norma-norma yang berlaku di masyarakat bisnis. Etika atau norma-norma itu digunakan agar para pengusaha tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan dan usahanya dijalankan dan memperoleh simpati dari berbagai pihak. Pengertian etika. Asal kata etika. Etika berasal dari bahasa Prancis éthique, yang berarti kartu undangan. Pada saat itu, raja-raja Prancis sering mengundang para tamu dengan menggunakan kartu undangan. Dalam kartu undangan tercantum persyaratan atau ketentuan untuk menghadiri secara seperti waktu, pakaian yang disebutkan.
Pengertian secara luasnya, etika adalah tata cara berhubungan dengan manusia lainnya, karena masing-masing masyarakat beragam adat dan budaya. Etika sering disebut sebagai tindakan mengatur tingkah laku atau perilaku manusia dengan masyarakat. Tingkah laku itu perlu diatur agar tidak melanggar norma-norma atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Etika wirausaha secara umum. Sikap dan perilaku seorang pengusaha harus mengikuti norma yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat. Berpenampilan sopan dalam suatu situasi atau secara tertentu. Cara berpakaian yang layak dan pantas. Cara berbicara yang santun dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Dan perilaku yang menyenangkan orang lain. Tujuan dan manfaat etika wirausaha. Tujuan etika harus sejalan dengan tujuan perusahaan. Manfaat etika bagi perusahaan, persahabatan dalam pergaulan, menyenangkan orang lain, memujuk pelanggan, mempertahankan pelanggan, dan membina dan menjaga hubungan. Bagaimana sikap dan perilaku wirausaha? Sikap dan perilaku pengusaha dan karyawan merupakan bagian penting dalam etika wirausaha yang diberikan kepada pelanggan. Adapun sikap dan perilaku tersebut adalah jujur dan bertindak dan bersikap, rajin, tepat waktu dan tidak malas, murah senyum, ramah tamah, pandai bergaul, fleksibel dan suka menolong pelanggan, tanggung jawab dan rasa memiliki perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke materi yang keenam, yaitu wirausaha sosial. 7 hal yang setiap calon wirausaha sosial perlu diketahui. Yang pertama, memanfaatkan prinsip bisnis atau kewirausahaan untuk mengatasi masalah sosial. Yang kedua, bagi wirausaha sosial, masalah sosial adalah peluang. Yang ketiga, social enterprise adalah sebuah organisasi yang memiliki orientasi berkelanjutan, jadi bukan sekedar proyek. Yang keempat, yang membedakan social enterprise dengan organisasi bisnis biasanya adanya misi sosial, pemberdayaan, pengamalan prinsip bisnis yang etis, dan monitoring dampak sosial. Yang kelima, social enterprise di Indonesia memiliki corak yang beragam. Yang keenam, jangan tergesa-gesa menyusun perencanaan bisnis. Yang ketujuh, gagasan solusi yang tepat belum dapat menjamin keberhasilan dalam menggalang dukungan. Selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu materi 7, transformasi kebijakan ekonomi di era industri. Transformasi ekonomi kunci dari kemajuan bidang ekonomi. Strategi kebijakan pembangunan pada masa Presiden Jokowi, transformasi struktural ekonomi diarahkan pada supply side yang sejalan demand side. Jika supply side dan demand side seimbang, maka kemajuan ekonomi akan terwujud dalam transformasi ekonomi. Transformasi kebijakan ekonomi difokuskan untuk merubah ekonomi berbasis sumber daya alam ke ekonomi berbasis nilai tambah berbasis industri, manufaktur, dan jasa. Tantangan atau peluang faktor mempengaruhi. Yang pertama ada globalisasi seperti integrasi ekonomi ke pasar global. Yang kedua, perkembangan teknologi khususnya digital. Yang ketiga, bonus demografi. Di tantangan atau peluang ini ada kebijakan, yaitu pembangunan infrastruktur. Yang kedua, insentif fiskal. Yang ketiga, kebijakan perdagangan. Yang keempat, perbaikan iklim usaha. Yang kelima, bantuan sosial. Baiklah, hanya sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan karena kita sama-sama belajar, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas kalian berikutnya, Hah? Tugas? denger dulu woi. Tugas berikutnya kalian akan praktek kewirausahaan. Wah, praktek jadi pengusaha, Cuk. Iya weh, keren Cuk. Lah, kirain bakalan praktek apaan? Beli woi, belum laku nih. Lah, kan gue juga jualan Cuk. Mending lu yang beli punya gua. Gini aja, gua beli punya lu, terus lu beli punya gua. Mantap kan? Gimana ceritanya?